Secara sponsor ya, saya baca ayat 1, apa yang baca ayat 2. Dua harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang yang bertindak dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang miskin, tetapi menemukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur Raja yang berasal dari Salomo, di mana sesuai dengan judulnya disebutkan doa harapan untuk raja. Pada saat pelantikan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, seorang pendeta bernama Rick Warren disuruh membawa doa pada saat pelantikan presiden tersebut. Dan dalam doanya, dia mengungkapkan khotbah ini. Doa harapan untuk raja dia bawakan dalam doanya. Di mana dalam doa itu dia menjelaskan, mengungkapkan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden Barack Obama untuk memimpin Amerika Serikat. Supaya dia menjadi pemimpin yang selalu rendah hati, pemimpin yang berani dan berintegritas, menjadi seorang presiden yang mencintai rakyatnya, dan menjadi seorang presiden yang mau peduli kepada rakyatnya. Kita tahu bersama, sebelumnya Amerika Serikat ini dipenuhi dengan berbagai penderitaan. Ada pengelompokan antara kulit putih dan kulit hitam. Ada pembedaan perlakuan kepada rakyat, kepada orang-orang yang memiliki uang, jabatan, kuasa, kepada pemilik modal. Sangatlah berbeda perlakuan kepada mereka dibandingkan kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa sering sekali dilupakan, diabaikan, tidak diperhitungkan. Itu sebabnya kalau seorang pemimpin atau presiden tidak memiliki hati yang peduli kepada rakyatnya, kalau seorang pemimpin atau presiden tidak memiliki sikap rendah hati, sing parholong, tentulah penderitaan akan semakin
mendalam. Tentulah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan semakin mendalam. Jadi Mazmur inilah yang didoakan, dibawakan oleh pendeta Rick Warren itu di dalam doanya pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu semua kita menginginkan seorang pemimpin itu memiliki karakter seperti yang didoakan oleh Rick Warren itu. Karena seorang pemimpin yang mau memerhatikan rakyatnya, yang memiliki kasih kepada rakyatnya, itu pasti berdampak kepada rakyat yang dipimpin. Kalau seorang pemimpin tidak hanya memerhatikan dirinya, tapi dengan fungsi jabatan yang dia terima, dia laksanakan dengan baik, tentu rakyat pun akan sejahtera. Memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mempraktikkan firman Allah di tengah-tengah kepemimpinannya. Tapi kalau seorang pemimpin itu, seorang raja itu tak peduli dengan rakyatnya, dia hanya mempedulikan dirinya, hanya mengumpulkan apa yang dia mau, memperkaya dirinya dengan menindas dan menggunakan hak-hak rakyatnya, tentu yang terjadi adalah di sana sini terjadi penindasan, pembodohan. Ada korban-korban tergeletak di mana-mana. Karena itu, pemazmur di sini di dalam doanya dia sedang mendoakan raja yang sedang berkuasa. Pemazmur sedang mendoakan raja yang sedang memimpin, supaya dengan kata-kata ini menjadi peringatan kepada siapa saja yang menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan, baik di pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Setiap bidang kehidupan ini pasti ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Terutama di tengah-tengah keluarga, siapakah yang menjadi pemimpin? Tentulah orang tua, bapak dan ibu. Bagi adik-adik, yang menjadi pemimpin adalah abang dan kakak. Di rumah ini, siapa yang menjadi pemimpin? Tadi nasiam natolu namanya. Sebelum orang tua kembali ke keabadian, mereka menjadi pemimpin, mengajarkan banyak hal supaya anak-anaknya yang berenam ini tetap satu, tetap saling membantu, saling mencintai tanpa syarat seperti yang dikatakan kakak. Sekarang konteksnya tinggal bertiga. Siapa yang menjadi pemimpin? Yang tertua di antara nasiam bertiga, Kak Silvana. Apakah nasiam bisa merasakan kepemimpinan dari Kak Silvana dengan kondisi seperti ini? Itulah cara Tuhan yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Meskipun dia seperti ini, tapi kita jangan sampai melupakan sebelum dia sakit, seperti yang diungkapkan Bapak Girsang tadi. Umur 8 tadi ya Pak, umur 8 tahun dia ternyata pernah menjadi dirihen for sekolah minggu di gereja Okumene. Okumene. Gereja mana? Di tua. Sang tua. Tadi dibilang Okumene. Di GKP Sang Tua. Masih ingat Kak Silvana? Pernah berdiri di depan, menjadi dirihen, memimpin kor. Itu kenangan masa kecil, menandakan dia pernah menjadi pemimpin. Gak semua orang pede berdiri di depan.
Tak semua anak sekolah minggu itu terpilih menjadi dirigen. Karena semua punya potensi masing-masing. Tercatatlah dia pernah menjadi pemimpin ketika masa kecil. Dan luar biasa sampai 60 tahun. Meskipun dia hanya mengandalkan cinta dari adik-adiknya, komunikasi tetap berjalan setiap hari. Bahkan mungkin hari ini atau semalam dia nggak tidur untuk menantikan hari ini. Mami nggak tidur. Dia nggak tidur. Jadi tidak hanya anak kecil saja yang nggak tidur memikirkan besok gimana ya ulang tahunku. Kado apa yang akan aku terima? Seusia manapun itu pasti merasakan itu. Kak Silvana pasti seperti itu. Apalagi ketika tadi dia datang dengan mahkotanya, wah, ini bintang ini malam ini. Tentu 60 tahun itu kado berharga dari Allah buat Kak Silvana. Menjadi pemimpin dia di tengah-tengah rumah ini. Dengan memiliki cinta yang tak bersyarat dari 5 saudara-saudari ini. Terima kasih itu gak pernah berkurang meskipun keadaannya seperti ini. Karena ada banyak di luar sana ketika punya saudara seperti ini mereka gak mau tahu. Kalian lah kasih aja ke panti jompo, ke panti sosial. Gak sempat lah. Tapi luar biasa kalau cinta yang tak bersyarat itu masih terus Nasiam pelihara. Karena nggak semua orang punya pengalaman dan cerita seperti itu. Merawat keluarga terkasihnya sampai sejauh ini. Terberkatilah Nasiam. Pelayanan, harapan, meskipun sampai hari ini seperti panggilan suster, nggak mengapa. Nggak menikah pun itu panggilan. Gak usah berkecil hati. Tapi Tuhan masih memakai Nasiam berdua untuk memberitakan Injil dengan potensi yang Nasiam miliki. Di situ Tuhan memakai Nasiam untuk tetap mengabarkan Injil kepada Kak Silvana. Sehingga dia gak pernah kurang menerima kabar baik tentang kerajaan Allah. Terus dia dipenuhi oleh firman. Itu yang membuat dia boleh bertahan hingga hari ini. Meskipun fisiknya gak sanggup untuk menerima semua, tapi rohnya terus-menerus menyala untuk terus dipelihara oleh Tuhan menjadi seorang yang setia sampai akhirnya. Maka oleh karena itu hikmat yang dari Tuhan juga telah Nasiam terima di rumah ini. Seperti yang diterima oleh Salomo, boleh memimpin bangsa Israel pada saat itu, boleh memisahkan kasus yang memperebutkan seorang bayi yang masih hidup yang diperebutkan oleh 2 orang ibu. Dengan hikmat Tuhan, Salomo bisa membedakan dan menyerahkan anak itu milik siapa. Gak salah dia menyerahkannya ke ibu yang melahirkan. Maka oleh karena itu, dalam firman ini ada banyak dipakai istilah bagaimana doa Raja Salomo ini juga menjadi doa kita bersama. Menjadi permohonan kita bersama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan keadilan buat kita untuk memperlakukan sesama, memperlakukan anak cucu kita dengan adil. Karena tak semua orang terpanggil menjadi pemimpin yang seperti itu. Ada orang menjadi pemimpin tapi bertahan besi, arogan. Kalau tak didengarkan, kalau tak dikerjakan perintahnya, jebloskan ke penjara. Karena dia punya kuasa untuk itu. Tak semua pemimpin berhati adil kepada orang-orang yang dipimpin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus yang kedua, kita lihat bahwa apa peran raja yang didoakan oleh Salomo ini. Bahwa raja itu pada ayat 1 dan 2 ketika diberikan
hukum dan keadilan, maka di sini sebenarnya merujuk kepada kepemimpinan seorang Mesias. Bahwa Mesias yang diharapkan oleh orang Israel dan diharapkan oleh orang percaya, pastilah Mesias yang memberi keadilan. Kepemimpinannya itu berdampak tidak membeda-bedakan siapa orang yang akan dia selamatkan. Maka di sini dia akan menjadi teladan ketika dia memimpin dengan adil. Dan dampak dari raja yang melakukan itu adalah di mana-mana wilayah kepemimpinannya akan menerima kehidupan. Dampaknya wilayah tempat dia memimpin akan merasakan kesejahteraan. Pada ayat 3, gunung membawa damai sejahtera, bukit membawa kebenaran. Ya, di mana-mana wilayah yang dipimpin oleh seorang raja yang adil, seorang Mesias, akan merasakan nikmatnya memiliki raja, pemimpin yang pro kepada orang-orang yang menderita. Penderitaan di Amerika Serikat tadi antara kulit putih dan kulit hitam, pastilah mereka akan merasakan kenyamanan. Ada pembela mereka karena pemimpinnya mau mendengarkan jeritan mereka yang selama ini yang kulit hitam diabaikan. Sing tonon, maka kulit putih itu karena merasa seperti orang yang bersih, berkarisma. Oh, kepada mereka diberikan kesempatan jabatan. Kepada yang kulit hitam ini degil, gak usah diperhitungkan. Tapi dia tema Mesias itu tidak membeda-bedakan rupa. Halani ia mengida uhur nih. Sing mengida rupa. Tapi pemimpin dunia sering terbalik. Pemimpin di tengah-tengah dunia sering melihat rupa. Sering melihat, oh dia punya potensi atau tidak? Dia punya uang atau tidak? Kalau nggak punya uang, nggak usah kita pilih dia. Nanti kalau ada rapat, dia pakai apa? Ketinggalan nanti. Kan begitu hitung-hitungan dunia. Tapi Allah yang pro kepada orang-orang yang tak diperhitungkan, mengangkat kita untuk boleh setara dengan sesama, untuk ikut memberitakan tentang kebenaran dan keadilan. Nah, pada ayat 5 dia meminta kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Jadi raja yang berkeadilan itu didoakan memiliki umur yang panjang, supaya semakin banyak rakyat yang merasakan sentuhan tangannya, jamahannya, bantuan-bantuannya. Tentu kepada Kak Silvana, Raja Salomo, juga seperti doa kita bersama, pada saat ini Kak Silvana tidak hanya sampai berumur 60, tapi 60 tambah 1, 60 tambah 2, 60 tambah 3. Karena pada Mazmur 90 memang dikatakan bahwa umur kita terbatas sampai 70. Meskipun Kak Silvana belum sampai 70, tapi ini yang mau kita doakan, Tuhan berikan aku panjang umur, supaya dengan panjang umur aku bisa melakukan banyak hal, aku bisa memuliakan Engkau, aku bisa patur sahun nahurang, aku bisa mengejar apa yang mau ku kejar, tapi dengan cara yang benar. 60 tahun itu sudah sangat panjang Kak Silvana. Karena belum semua orang sampai berumur 60. Aku aja belum sampai 60. Masih angka 4. Kalau ibaratnya yang sering dikatakan penulis, itu melekat pada saya. Jadi boleh nanti melekat juga pada pikiran kita. Kalau Senin itu umur 10,
di angka 20 Selasa, Rabu, 30, 40 Kamis, 50 Jumat. Kok Kak Silvana sudah masuk hari Sabtu. Berarti kalau yang 70 sudah masuk hari Minggu. Tapi jangan takut. Udah mau 70 tahun. Berarti sudah habis hari-hari yang Tuhan beri. Berarti semakin dekat ini dengan kerajaan surga. Jangan takut. 3 hari. Berarti nggak panjang lagi. Enggak seperti itu. Kak Silvana sudah sampai hari Sabtu. Maka mari kita mohonkan, Tuhan berilah aku seperti yang kau tetapkan itu. Kalau sampai ke 70 hari Minggu, malah sudah nguhurku. Kalau ada sampai 80, berarti hari keberapa dia? Sudah masuk minggu kedua di hari Senin. Maka itu dikatakan bonus. Kan dikatakan umur manusia sampai 70. Kalau lebih dari situ, menderita, ngayawatan, bungkuk lah, pakai tongkat lah, harus dibantu lah, si sulangan mangan lah, si paridion. Tapi jangan anak-anaknya terbeban melakukan itu. Lo jaku mah gabi beritan doham terus. Ganti pampers lah sampai 3 kali, 2 kali, bolak-balik. Aku harus tinggalkan pekerjaanku, pulang lagi ke rumah. Gak tahu berapa kasih panen berapa kali ganti pampers. Jangan menjadi beban. Biarlah itu menjadi cerita cinta. Ya kasih mana ya? 60, terima kasih Tuhan. Aku udah sampai 60. Ibaratnya itu di pemerintahan kasih pana. Masuklah masa purna bakti. Jangan dicubit. Purna bakti. Berarti sudah purna, sudah selesai baktiku. Tapi mungkin bagi Tuhan, belum purna. Makanya diberikan terus umur yang panjang. Maka kalau setiap orang pernah berdoa, Tuhan berikan panjang umur, harus bertanya lagi, untuk apa aku berikan panjang umur?